بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa'usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazzal muttaqun. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Baitul Mukhlisin serta para jamaah, para bapak, para remaja serta anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang secara terus-menerus tiada henti, baik nikmat lahiriahnya maupun nikmat-nikmat batiniyah. Oleh karena itulah, hadirin jemaah rahimakumullah, kita hadir bersama di tempat ini dalam rangkaian implementasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa taqarrub ilallah, beribadah, kita rehat ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amaliyah yang fardu maupun yang sunnah. Semoga apa yang telah kita lakukan dari semua amal soleh kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, memanfaatkan waktu yang terbaik ini, marilah kita sama-sama mudarasah hadis Rasulullah SAW. Hadis yang sangat pendek tapi mencakup banyak hal dalam bidang fikih. Hadis yang ke-32, An Abi Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la dharara wa la dirar. Hadisun hasan. Dari Abu Sa'id, yaitu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri, ya, seringkali disingkat atau diringkas menjadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirara, tidak ada bahaya dan juga tidak ada yang membahayakan. Ini namanya
nafyud dharar fil Islam. Ya, meniadakan kemudaratan, bahaya. Mudarat itu kan artinya bahaya, yang merugikan. Ya, sesuatu yang merugikan itu namanya dharar. Sesuatu yang membahayakan. Ya. Nah, para ulama menjadikan hadis ini termasuk di antara hadis yang jadi panduan dalam bidang fikih. Bahkan kemudian para ulama fikih menjadikannya satu kaidah. Kaidah fikih itu la dharara wa la dirara. Persis sama dengan bunyi hadis. Kalimatnya pendek. Ya. Ini namanya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim salah satu di antara mukjizat Rasulullah SAW, yaitu diberikan kemampuan untuk mengucapkan atau melafalkan kalimat yang pendek tapi syarat dengan makna. Kalau dijabarkan, diurai, disyarah, itu bisa luas sekali. Nah, hadisnya la dharara wa la dirar. Yang dimaksud dengan la dharara wa la dirar di sini adalah menafikan bahaya, menafikan sesuatu yang membahayakan atau merugikan. Jadi dalam Islam itu tidak ada satupun syariat Islam yang merugikan orang yang dibebani, yang mendapatkan taklif, itu nggak ada. Ya. Syariat Islam tidak ada yang bersifat memberatkan. Ya. Apa coba yang memberatkan? Ada nggak syariat Islam itu memberatkan Muslim, memberatkan seorang Muslim, memberatkan kita? Ada nggak, Pak? Yang memberatkan, bahkan sampai membahayakan. Ya, kalau dicari Pak nggak bakalan ketemu. Coba aja pakai Google, nggak bakalan ketemu. Syariat mana yang memberatkan itu? Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan pada batas kemampuannya. Kalau tidak mampu, maka tidak dibebani lagi. Ya, tidak ada. Itu. Seorang yang tidak sanggup berdiri untuk sholat misalnya, tidak sanggup berdiri. Kalau berdiri pasti pingsan misalnya. Ya, maka tidak wajib berdiri. Ya, sanggupnya apa? Duduk, silakan duduk. Oh, nggak bisa sanggup duduk di lantai, bisanya duduk pakai kursi, duduklah pakai kursi. Itu diantaranya begitu. La dharara wala dirar. Nah, tidak ada unsur yang membahayakan ataupun membalas dengan sesuatu yang membahayakan. Itu. Berbeda dengan qisas, ya. Al-manfi huwa dharar lal uqubah wal qisas. Yang dinafikan di sini adalah dorornya, bahayanya, bukan sanksi atau qisas. Ya. Jadi di dalam hadis ini adalah yang dinafikan itu bahaya atau sesuatu yang membahayakan tanpa hak. Ya, tanpa hak. Tapi kalau sesuatu itu ada hak, ada perintahnya, maka bukan dimaksud dharar. Misalnya apa? Kalau dalam syariat Islam itu orang yang terbukti membunuh dengan sengaja tanpa hak, maka hukumannya apa? Kalau dalam Islam qisas. Ada dia kisos itu dibunuh lagi. Ya. Seolah-olah kalau dari segi lahiriahnya kan ini bahaya, menghilangkan nyawa. Ya kan? Bunuh kan menghilangkan nyawa. Tapi Al-Qur'an justru mengatakan walakum fil qisasi
hayatun ya ulil albab. Dan bagimu dalam pelaksanaan qisas itu ada kehidupan yang hakiki, ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai para pemikir, para cendekiawan. Jadi qisas itu justru menjamin kehidupan manusia. Ya. Karena bisa anggaplah pembunuh itu seperti benalu, Pak. Benalu. Kita punya pohon mangga. Kalau banyak benalunya, itu lama-lama yang mati benalunya apa mangganya? Pohon mangganya. Ya kan? Mangganya habis. Ya. Bukan benalunya. Maka benalunya yang membahayakan harus dibuang biar mangganya selamat, kan gitu kan? Nah, orang yang punya kebiasaan membunuh tanpa hak itu membahayakan. Itu membahayakan. Sehingga kalau orang ini sudah dikisos, yang lain merasa nyaman. Ya, bahkan tidak ada orang berani coba-coba membunuh orang lain. Kenapa? Khawatir atau takut dirinya akan dibunuh lagi. Ya, ini hikmahnya kan begitu. Makanya Al-Quran mengungkapkan dengan kalimat walakum fil qisasi hayatun. Kenapa ya ulil albab di sini yang diseru? Karena biasanya yang suka protes itu para cendekiawan. Ya, orang awam mana protes itu, ada qisas itu. Coba yang pada protes itu kan profesor. Ya kan? Minimal sampai doktor. Kita protes kenapa pakai hukuman qisas itu. Meskipun ini di Indonesia belum berlaku, bukan tidak berlaku, belum berlaku. Ya, kalau umat Islam Indonesia semuanya menghendaki berlaku, ya bisa berlaku. Sangat mungkin. Ya kan Indonesia bukan negara Islam, tapi negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Indonesia negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi dasarnya itu di pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya apa? Negara menjamin pelaksanaan apa? Ya, menjamin pelaksanaan agama kan. Ya, nanti bisa dicek lagi lah, pasal 2. Nah, qisas itu bagian dari pelaksanaan hukum. Ya, jadi tetap sesuai dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau hukum Islam diberlakukan, dasarnya itu pasal 29 di Undang-Undang Dasar kita. Jadi tetap konstitusional. Ini contoh aja. So, untuk amandemen itu butuh proses yang panjang, Pak. Ya, untuk amandemen itu dibutuhkan pengajunya adalah 2/3 anggota parlemen, anggota MPR, 2/3-nya, ya, unsur DPR maupun DPD, ya, harus ditandatangani oleh 2/3. Ya, kalau separuh belum bisa. Nah, itu untuk amandemen Undang-Undang Dasar. Bisa nggak? Bisa aja kalau mayoritas anggota MPR-nya juga menghendaki. Ya. Jadi saling berkait itu, Pak, ya. Ya, kalau percuma ini dibahas ayat ini, buat apa orang Indonesia nggak? Bukan percuma. Ini tetap harus dipahami. Ya, tetap harus dipahamkan kepada umat. Ya. Meskipun sampai dengan saat ini, ya, untuk kasus di Indonesia itu belum terjadi atau belum diadakan. Karena perangkat-perangkatnya juga belum ada. Umat Islamnya yang 242 juta juga belum menginginkan. Kalau boleh dikatakan tidak menginginkan berlakunya syariat Islam. Ya, yang 242 juta, bukan yang sektor 5, bukan. 240 juta, 2 juta dari Sabang sampai Merauke.
Itu nggak menginginkan. Dari mana taunya? Ya dari MPR lah. MPR kan perwujudan masyarakat gitu. Ya. MPR kita, Majelis Permusyawaratan itu kan perwujudan rakyat kan. Ya, Majelis Permusyawaratan rakyat, baik perwakilan rakyat maupun Dewan Perwakilan Daerah, yaitu ya, per provinsi yang DPD. Ya. Jadi makanya ya, jadi pilihannya itu ada pada umat. Umat Islamnya mau nggak? Gitu ya. Walakum fil qisasi hayat. Ini contoh la dharara wala durar. Jadi qisas itu bukan dirar. Ya. Tapi kalau orang misalnya ya dipukul misalnya, dia ngebalas memukul. Ya, berarti doror dengan doror. Mestinya tidak. Jangan balas mukul. Kadang orang dipukul 1 kali, balasnya berapa kali? 10 kali ya. Itu sudah nggak adil. Ya, hanya dibolehkan 1 kali balasnya. Ya, kalaupun mau balas, misalnya dipukul, balas 1 kali yang sama. Nggak boleh lebih kenceng. Iya. Ini 1 kali tapi kenceng banget. Nggak boleh. Ya. Faman i'tada alaihi fa'dadu bimisli ma i'tada alaihi. Ya, harus bimisli, ya, sama persis. Kalau nggak bisa sama ya jangan balas. Ya, jangan balas mukul. Ya. Gitu ya. Poin yang kedua, la taklifa fil Islam bima fihi dhararun. Ya. Wa ma naha amma fihi naf'un. Ya, tidak ada pembebanan syariat dalam Islam itu yang terdapat dharar, bahaya di dalamnya, dan itu dia ada larangan yang ada manfaat di dalamnya. Tidak ada satupun larangan dalam Islam itu yang ada manfaatnya. Ya. Jadi apa yang diperintahkan itu tidak ada kesulitan, dan apa yang dilarang tidak ada gunanya. Sekarang mau ambil contoh apa? Ya kata itu. Tadi saya sebutkan tidak ada satupun bentuk syariat yang memberatkan umat. Memberatkan sifatnya, ya, sampai pada tingkatan membahayakan. Kalau berat dalam pengertian, ya saya nggak bisa haji nih, berat nih, nggak punya duit, itu bukan berat namanya, nggak wajib. Ngapain dipikirin? Gitu kan? Nggak usah dipikirin. Saya nggak bisa, saya berat nih, nggak bisa zakat. Kenapa nggak bisa? Nggak punya duit. Asli nggak punya duit. Kalau asli nggak wajib, nggak usah dipikirin. Kan gitu kan? Jadi taklifnya tidak membebani. Ya. Dalam semua bentuk, ya, taklif, ya, baik perintah, ya, maupun larangan. Dan yang dilarang itu tidak ada satupun larangan yang berguna, yang bermanfaat, ada manfaat di dalamnya itu. Ya. Jadi makanya kita aja diperintahkan apa? Fa'tu minhu mastata'tum. Kalau perintah, ya. Kalau perintah, datangi, lakukan semampu. Ya, semampunya itu maksudnya sampai dengan batas maksimal. Ya, sudah maksimal. Ya, sampainya hanya di tingkat ini. Misalnya dalam hal rukun Islam, maksimalnya pada rukun yang keberapa kita sanggup, ya, setelah syahadat tentunya, ya, sebagai landasan dasar. Sholat, itu kewajiban sholat. Oh, seorang lagi di rumah sakit kena luka bakar macam-macam, gimana sholatnya? Kan berat. Kenapa berat? Bisanya seperti apa?
Kan gitu kan? Oh, saya nggak bisa bergerak, bisa nggak misalnya tadi? Hanya bisa apa? Membayangkan lagi berdiri, bacaan berdiri itu apa? Fatihah, ya, surat, rukuk, sujud itu. Semua bacaannya dengan apa? Gerakannya, ya, bacaannya itu dibaca. Ini gerakan rukuk, gerakan i'tidal, gerakan sujud. Meskipun orangnya terbujur, ya nggak bisa gerak karena luka bakar, itu bisa nggak? Gitu. Kalau nggak bisa, kenapa nggak bisa ngobrol bisa? Kenapa baca begitu nggak bisa? Ya, dijenguk diajak ngobrol bisa. Gitu. Berarti kan bisa sholat. Gitu. Ya kan nggak bisa wudhu, ya, nggak disuruh wudhu, sholat semampunya. Gitu. Ya, meskipun tanpa berwudhu, karena nggak mungkin, gitu kan? Tayamum juga nggak bisa. Nah, itu contoh aja. Ya. Jadi tidak ada yang memberatkan di sini. Jadi yang berat maka menjadi ringan. Nafyul haraj namanya. Ya. Kesulitan-kesulitan itu dihilangkan. Raf'ul haraj. Ya. Bahkan ketika seorang itu dalam kondisi bahayanya, ya, lapar sekali, ya, sudah 2 hari nggak makan. Kenapa? Tersesat di gunung, lagi mendaki, tersesat. Ya kalau di sini mah nggak mungkin lah 2 hari sampai nggak makan. Ya, misalnya lagi mendaki nih, Gunung Cermai, tersesat jalan, nggak ketemu itu biasanya. Kalau tersesat jalan itu, karena bukan jalur yang biasa. Ya. Itu 2 hari gimana makannya? Ya, ada makanan, ya, tapi bukan makanan halal di situ. Ada rusa, ya, mati, meskipun baru dicekik binatang buas, misalnya baru dicekik pacan. Wah, ini ada kijang, ada rusa, Bang. Ya, tapi bangkai sudah mati. Karena untuk mempertahankan diri, ya, kalau seandainya nggak makan dia akan bahaya, maka boleh makan itu sebatas menyelamatkan jiwanya. Ya, maka yang haram yaitu ad-daruratu tubihul mahdzurah. Karena keadaan darurat, keadaan bahaya, maka membolehkan yang dilarang untuk dilakukan. Sebatas itu saja. Jadi nggak boleh dipekel. Wah, ini buat pekel nanti perjalanan berikutnya, nggak boleh. Ya, nanti bisa jadi ada lagi. Jadi darurat itu nggak bisa begitu. Ya. Bisa jadi ketika melakukan perjalanan berikutnya ada makanan yang halal, ya, makanan hutan. Nah, contoh itu. Jadi raf'ul haraj, ya, tidak dihilangkannya segala bentuk kesulitan. Ya, yang sholatnya, ya. Terus pahalanya gimana? Orang sholatnya nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud. Pahalanya sama dengan orang yang sehat, yang sholatnya ada rukuk dan sujudnya, tidak berkurang sedikit dari segi samanya. Ya. Kemudian contoh-contoh daripada keringanan bagi seorang mukallaf ketika mendapatkan kesulitan dalam menjalankan syariat. Ya. Tadi sudah contohnya baru sholat, ya, sholat. Sekarang habis sholat apa? Zakat. Zakat itu kan ada syaratnya. Bagi orang kaya yang memiliki harta mencapai nisab. Kalau orang itu tidak memiliki harta yang mencapai nisab, nggak usah mikirin zakat.
Ya kan? Bahkan bisa jadi dia berhak menerima zakat. Ya, contreng lagi tuh. Ya kan? Apalagi puasa. Puasa itu bagi yang kuat. Ya. Bagi orang yang tidak kuat menjalankan puasa tidak wajib. Ya kan? Itu. Kalau dibawa puasa pingsan, baru jam 8 pagi udah pingsan, berarti nggak kuat ini. Fisiknya lemah. Maka kewajibannya apa? Diganti dari kewajiban puasa diganti menjadi memberi fidyah. Ya, kan ringan. Ya, ringan. Dengan fidyah. Kalau puasa nahan lapar dan haus 14 jam, buru-buru sampai sore itu. Baru jam 9 aja udah pingsan. Ya, itu bagi yang kuat, makanya puasa wajib bagi yang kuat menjalankannya. Tingkat lagi haji. Ya, haji itu bagi yang mampu. Ya, bukan bagi yang kaya. Kalau yang kaya itu zakat. Yang kuat puasa, yang mampu itu haji atau umroh. Beda nggak antara kaya dengan mampu? Ya, man istata'a ilaihi sabila. Ada orang kaya, duitnya seabrek-abrek, tapi dia sakit. Wajib haji? Enggak wajib haji. Ya, dia sakit, stroke. Gitu. Ada kan orang kaya yang stroke? Nggak bisa, istitoahnya nggak ada. Ya. Berarti sekarang ini nanti akan diperketat itu untuk persyaratan istitoahnya. Ya, untuk kasus Indonesia ini. Ya. Yang kemarin-kemarin kan sebenarnya tidak mampu karena fisiknya, tapi ya dilolosin karena harus, ya karena untuk mendapatkan sesuatu itu. Ya, jadi istita'ah, man istata'a ilaihi sabila. Ya. Contohnya begitu. Maka bagi orang yang sudah tidak mampu secara fisik itu, ya sudah jangan memberatkan, sebab kalau nanti di sana malah merepotkan lagi. Ya, ya kan bisa digendong. Misalnya ini bisa ngebayar, berapa orang yang bisa seperti itu. Dan itu kan misalnya gendong itu tawaf. Ya, tawaf di hari tanggal 10 itu sulit sekali. Poro-poro gendong orang. Jalan sendiri aja susah. Itu kan Pak Haji ya. Pak Fifadoh itu kan padatnya luar biasa. Makanya yang tidak mampu itu tidak wajib. Itu ya. Bahwa kalau dipaksakan nanti justru akan merepotkan orang lain. Ya, merepotkan orang lain. Itu contoh aja. Ya, istita'ah itu. Ya, man istata'a ilaihi sabila. Meskipun dia punya uang untuk biaya-biaya, tapi kalau fisiknya tidak mampu, tidak sanggup, maka tidak wajib. Itu dari rukun Islam itu seperti itu. Tapi kemudian pertanyaan begini, apakah kalau hanya menjalankan sampai 2 saja, yaitu sholat dan puasa, itu sudah kafah apa belum? Karena dalam ayatnya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Nah ini kan baru 2, kafah nggak? Gitu kan? Ini kan suka jadi perselisihan. Oh enggak, ini enggak. Kafah itu harus semuanya. Pertanyaannya, siapa yang sanggup semuanya? Siapa yang sanggup semuanya? Ya. Nah, maka ada tingkatan-tingkatannya tadi. Ya. Kafahnya seorang miskin, dia hanya sholat saja, udah miskin, fisiknya lemah, nggak sanggup puasa, nggak sanggup puasa, kan gantinya fidyah, nggak punya duit,
nggak punya makanan buat fidyah, ya sudah, mau apa lagi? Berarti kemampuannya hanya sholat saja. Dia kafah, gitu. Bukan berarti dia kemudian berarti dia tidak kafah dalam berislam. Gitu. Ini beberapa contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Islam itu mudah, tidak berat, tidak sulit. Ya, setiap ada kesulitan maka ada jalannya. Ya, setiap ada kesulitan ada keringanannya. Seorang yang dalam perjalanan misalnya, perjalanan jauh, safar itu namanya jauh. Kalau disebut safar itu perjalanan jauh. Kalau seandainya dia sholat itu sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan jumlah rakaatnya, mengalami masyaqqah, mengalami kesulitan, maka syariat Islam apa? Memberikan keringanan. Dengan cara apa? Jamak dan qashar. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Gitu kan? Atau misalnya setiap waktunya, tapi hanya dengan qashar saja, boleh. Saya ambilnya seperti itu, bukan jamaknya, tapi hanya qasharnya saja. Boleh nggak? Boleh, ambil. Itu keringanan, namanya rukhsah dalam perjalanan. Sholat aja ada keringanannya. Jadi banyak contoh-contoh. Ini contoh takhfif, ya, bagi seorang mukallaf ketika mengalami kesulitan. Orang yang kesulitan wudu, maka gantinya tayamum. Itu gampang kan? Famsahu biwujuhikum, ya. Falam tajidu ma'an fatayammamu, ganti dengan tayamum. Kenapa tayamum? Nggak sanggup wudu. Kenapa nggak sanggup? Kondisi cuaca sangat dingin, airnya juga dingin sekali. Ya, kalau di daerah pegunungan itu kan seperti itu. Airnya dingin sekali. Ya. Pas subuh lagi, nggak sanggup nih. Kalau dia wudhu pingsan. Kalau masih bisa disiasati, diangetin dulu airnya misalnya, lakukan. Ya, direbus dulu nih, gitu ya. Karena di pegunungan, ya, maka lakukan seperti itu. Contoh berikutnya al-fitru lil musafir, ya, berbuka puasa bagi seorang musafir dan orang yang sakit. Ini juga bentuk daripada takhfif, keringanan. Karena bagi musafir atau orang yang sakit itu sulit untuk berpuasa. Musafir, ya, dalam perjalanan jauh, ya, nggak kuat kalau berpuasa. Tapi kalau sanggup, ya boleh. Musafir tetap berpuasa, ya. Apalagi menganggap perjalanan sekarang ringan, ya, naik pesawat, paling dari sini dari bandara ke bandara tujuan, ya, nggak ngapa-ngapain, saya tetap puasa, boleh nggak? Boleh, karena itu hanya sifatnya apa? Keringanan. Kalau memang berarti kan tidak mengalami kesulitan dalam perjalanan tersebut. Ya, ketiga adamul ismi birtikabi mahdzuratil ihram liman waqa'a fi masyaqqatin biltizamiha. Tidak berdosa bagi orang yang sedang ihram ketika dia mengalami suatu kesulitan, kalau dia tetap melakukannya. Ya, misalnya apa? Ya, orang lagi ihram, tapi ini, ya, kalau sekarang sih jarang terjadi, ya. Orang rambutnya itu banyak kutunya, sakit, ya, banyak kutunya, kan gatel. Terpaksanya harus cukur kan? Padahal dia lagi ihram. Seorang lagi ihram kan belum boleh, kecuali nanti setelah tahallul. Itu contohnya. Ya, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahil. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk.
Ya, maka ada gantinya. Ya, gantinya adalah puasa. Ya, nanti yang nentuin pembimbingnya. Oh, gantinya puasa atau sedekah. Ya. Atau gantinya menyembelih binatang. Contoh berikutnya indharul madin al-mu'assir. Ya. Menangguhkan orang yang berhutang dalam pembayarannya ketika dia sulit. Mestinya hari ini bayar. Ya, hari ini bayar sesuai perjanjian, ya, tanggal 20 September 2025 bayar utang. Tapi karena dengan sampai hari ini, sampai matahari terbenam di tanggal 20 ini belum sanggup membayar, maka dia datang kepada orang yang berpiutang, orang yang menghutangi, datang melaporkan bahwa sesuai perjanjian hari ini saya berhutang bayar, tapi sampai dengan hari ini saya belum bisa bayar. Alasannya sebutkan, tapi yang faktual ya, yang real. Maka diperintahkan, ya, diperintahkan dalam Al-Quran itu, jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan sampai dengan batas waktu pembayaran, berikanlah waktu tangguh. Ya. Tangguhkan, mau berapa lama lagi? Gitu. Ditangguhkan 1 hari, 10 hari, 1 bulan, sesuai kesepakatan lagi. Ini bentuk keringanan. Sebab kalau sesuai dengan perjanjian harus bayar, bagaimanapun caranya. Ya. Al-Quran, syariat memberikan arahan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang itu mengalami kesulitan membayar, fanadhiratun ila maisarah, maka berikanlah tangguh sampai dia mudah, ada kemudahan untuk membayar hutangnya. Makanya disepakati lagi, kira mau berapa lama? Ya. Ini contoh ya dalam utang piutang. Adamu luzumil masyi liman nazara an yahujja masyian. Ditiadakannya ya kewajiban untuk berjalan kaki bagi orang yang bernazar haji jalan kaki. Misalnya ya, saya bernazar kalau begini-begini saya akan berangkat haji tahun ini jalan kaki dari sektor 5. Itu nadarnya. Syaratnya terpenuhi tadi. Apa yang menjadi manzurnya, yang dinadarkan terpenuhi. Ya, jika begini akan begini. Udah terpenuhi. Berarti dia wajib kan mestinya. Tapi kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya, maka dia tidak wajib. Hanya saja diperintahkan untuk kafarat. Ya. Itu innallaha diriwayatkan dari oleh Imam Bukhari dan Muslim ya an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a syaikhan ya yuhadi baina ibnaihi qala ma balu hadza qalu nadara an yamshi qala innallaha naha an ta'dzibi hadza nafsahu. Ya. Jadi dalam riwayat ini disebutkan oleh Anas bahwa Nabi melihat ada seorang yang sudah tua ya, yang diapit oleh kedua putranya ya, diapit jalan ya. Kemudian Rasul bertanya, ini kenapa? Kenapa nggak naik kendaraan aja? Qalu, mereka menjawab, nazara an yamshi. Dia bernazar berjalan. Itu, bernazar berjalan. Maka Rasul bersabda, Allah melarang seorang itu
menyiksa dirinya sendiri. Ya. Jadi semua bentuk perintah-perintah itu ya, sesuai dengan batas kemampuan seseorang. Inilah hadirin rahimakumullah ya, kemudahan dalam Islam. Jadi kalau dibilang Islam itu sulit, apanya yang sulit? Syariat mana yang sulit? Gitu ya. Syariat mana yang sulit? Tidak ada. Asalkan bisa dipahami. Ya. Umat ini mau memahami apa yang sulit. Ya. Kalau ditelusuri itu nggak akan dapat gitu. Ya, syariat yang sulit itu, atau yang menyulitkan, atau yang memberatkan umat Islam. Inilah bentuk-bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya ya. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa istiqamah dalam menjalankan amanat sampai dengan akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.